Iya, ngerti. Dinding ruangan crack asnya lebih tinggi daripada ini. Ini Betul. lebih rendah, ini lebih tinggi. Benar begitu. Benar. Terus saya harus bikin selokan yang semuanya kanan kiri sama, padahal posisi membrannya itu tidak pas tengah. Oh. Sehingga ketemunya kayak gini dari pabrik. Tinggi rendah, rendah tinggi. Tinggi rendah. Ya, ya, ya. Kalau membrannya di tengah ya nabrak rangka. Paham? Ya, paham. Jadi yang namanya portingan tidak selalu harus simetris. Kata siapa harus simetris? Morting lubang knalpot harus lurus, knalpotnya aja miring kok. Iya benar ya. Kenapa kamu harus takut kalau lubang knalpot mortingnya miring? Mungkin kamu punya alasan, karena leher knalpotnya kan miring sedikit om. Boleh, jadi nggak usah takut. Lah om kalau morting lurus atau miring? Ya kadang lurus, kadang miring. Tergantung knalpot, tergantung mood. Kadang-kadang kalau lagi nggak mood miring-miring itu nggak masalah. Gitu ya om. Ya, ya, ya. Oke. Gue kan apa-apa wedi gue, apa-apa takut. Apa jadi nggak ngerti, apa-apa takut. Sudah, ini dibikin jalur bypass ke sana. Konsekuensinya, tadi mana bloknya yang satu lagi ambil? Suruh Krisna ngambil. Tuh, fish air. Setelah lem ini kalian berlakukan di situ Ya. untuk mengatasi masalah kompresi primer yang rendah, blok shaker. Nang kae nang jero, nang tengah-tengah kae. Pojok. Pundak-pundak. Tengah-tengah apa nang dulu? Untuk mengatasi masalah kompresi primer yang turun ini sudah dijelaskan tadi. Ya, betul. Di sini ada penambahan material. Itu sing masih standar. Iya, Pak. Kalau yang oh iya Pak, kok berbeda Pak? Ini gimana ini Pak? Sing sih urung diketok burine lho. Yang ini yang penambahan material saya bilang ini rata ya, sedangkan yang masih standar gel ini bertingkat Pak. Standar pabrik bertingkat. Terus hanya melihat tidak bisa cerita. Apa enggak Tanya kok, suruh nyimpulin kok. bertingkat Itu tok yang kamu berhasil lihat, ini dan ini. sama kemiringannya Pak, Nah, sama kemiringannya berbeda sudutnya. dilihat itu rongganya, dilihat kamu nyeting apaan. Oh iya ya, ya berongga, enggak berongga, ya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena memang tujuan awalnya adalah saya perlukan yaitu sebuah jalur transfer yang sangat cepat untuk masuk ke dalam blok silinder. Karena saya menggunakan kargo besar dan magnet kecil. Pasti spek player. Setelah ini kalian rubah pada crankcase ini, ditambahkan material begitu, sudutnya pertahankan. Kalau tadi sudutnya begitu ya itu begitu, cuma kamu itu akan mengisi rongganya tadi. Hanya itu aja sebenarnya. Prinsip dasarnya itu untuk bikin ini. Ya. Sekarang jika ini sudah di lem, kemudian blok standar model kakinya masih standar semua seperti ini dipasangkan ke dalam crankcase yang sudah dimodif, apakah akan jadi ngaruh modifanmu? Jangan nyocot, lihat dulu baru nyimpulin.
Dilihat dari segala sisi dulu, biar orang-orang pada lihat. Iya Pak, udah Pak. Tuh, Ya. gimana? Gimana kabarnya Mas? Dari TV mana sih ini? Nah, gadel banget. Jadi Jadi kesimpulannya, kalau bloknya masih standar, belum ada pemotongan atau perubahan di jalur apa ini ya? Jalur Gaza, Jalur jalur sutra, inlet port, jalur bahan bakar masuk dari membran itu menabrak dinding ini Pak. iya ya, nabrak ya. nabrak. Jadi harus dimodif ya, ini harus dipotong, Iya, potong miring begitu. iya. Kalau misal kalian crankcase standar sekarang, Ya. bloknya dipotongin, kalian ikut-ikut di gambar IG misalnya, Ah. buat apa? Mau nabrak juga nggak kok dipotongin. Ya, ya, ya. Contoh, ini crankcase standar, Ya. bloknya sudah dipotong. Heeh. Ini buat apa dipotong di sini? Wong ini juga nggak nabrak kok. Dia kan ke sana. Iya. Ini belum dalam, masih standar, tapi dipotong nggak fungsi kan? Malah kalian akan memperbesar volume crankcase di sini. Ya benar rugi jadinya. Jadi pemotongan blok, pemotongan crankcase akan saling berhubungan. Ya, betul. Crankcase-nya sudah dimodif, bloknya pun harus dimodif. Ini bloknya. Tuh, lihat. Nabrak apa ora? Oh enggak Pak, lancar Pak. Ada lancar ya. Tapi saya tidak menghilangkan yang ini. Ada juga yang dipotong seperti ini. Ambil yang tadi guys. Yang penting ini sudah lebih lancar, Lebih lancar. daripada masih ada kakinya. Kakinya. Oh. Oke. Oke. Terus pertemuan antara lem ini dengan bibir silinder. Tuh, mulus tuh. Oh iya, ulus. Ya. Ah. Ya. Oke. Ini yang saya maksud, ini tadi tidak habiskan, tidak ekstrimkan. Kenapa? Karena macam-macam. Bebas, yang penting ini tidak nabrak. Dibuat seperti itu. Ini yang sudah ekstrim, yang sudah dipotong jauh. Karena ini blok drag, dari lubangnya aja beda-beda, gede-gede banget. Akan dijelaskan nanti besok. Oh, di sini sudah tidak nabrak, di sini tidak nabrak. Padahal ini crankcase-nya bukan pasangan ini, crankcase-nya pasangan ini di sini lebar sekali, so sampai dalam sana. Bobot habis. Sobat habis. Beda ya? Beda. Oke, terus tadi saya mau ngomong apa ya? Oh ini, kembali lagi ke blok standar. Perhatikan lemnya dengan bloknya. Ini jadi nabrak tuh. Oh iya, benar. Karena apa? Perbedaan sudutnya tidak, lengkungnya tidak ketemu, kurang gitu. Iya. Alias apa? Di pinggir sini tuh kurang lebar, sehingga tidak ketemu dengan sudut ini. Berbeda dengan yang ini. Kalau kamu nggak percaya, dilihatlah. Bingungan. Ini lebih tipis. Ya. Lebih tipis daripada ini. Oh iya, benar Pak, benar. Nah, itu detail, itu penting. Oke, kiranya kayak gini aja tentang crankcase. Sudah 2 hari kita bahas tentang crankcase.
Lahar yang dipakai usahakan lahar kompetisi karena apa? Di situ dia sanggup supply atau menahan atau memberikan kemampuan untuk berputar hingga belasan ribu RPM. Yang jelas gesekannya lebih Sedikit ya Pak. sedikit karena menggunakan ya namanya lahar racing ya, kalian browsing aja atau nonton channel sebelah. Lahar racing biasanya bahannya teflon untuk cangkang bola bearingnya. Jadi gesekan antara bola bearing dengan cangkang bukan besi dengan besi, tetapi besi dengan teflon, lebih licin. Oke. Ya. Ya. Tuh. Terus penambahan ini apa ini jenengannya lem ini bertujuan untuk memadatkan kompresi. Tapi jangan cuman madat, kalian juga harus berpikir secara logika. Ada yang ya beralur seperti ini, ada yang hanya ya memang standarnya kita dasarkan pada dinding rumah membrannya. Dia dindingnya segini ya ini diratain aja. Ya ini dindingnya kan segini. Ya ini diratain aja ke sana, sudah cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi ke Chris? Kamu menambahkan tentang crankcase pada motor 2 tak? Oh iya, satu lagi terakhir, penambahan lem ini tidak selamanya. Tidak selamanya Pak. Maksudnya Bersifat sementara. Sementara. oh sementara. Kalau tidak selamanya ya berarti Sementara. sementara. Oh. Berarti setiap Nggak nanya dari seomongan saya terus malah nyimpulin gitu terjotos kowe. iya. Kenapa Pak kok Nah, kayak gitu loh. sementara? Kata orang yang pada komen, Om Bawur gimana sih, kasihan Mas Marso, udah suruh nanya, begitu nanya dipatahin. Sekarang saya patahin lagi. Kenapa sementara? Iya. Kenapa coba? Mati gue. Bukannya udah dilem kan udah melekat satu gitu. Lem itu bahannya apa? Oh iya ding bener ya Pak, udah tahu. Iya. Menyatu dari mana? Ini tidak menyatu, hanya menempel. Semua yang ditempel pasti akan terlepas. Oh iya. Tidak percaya? Semua yang dipersatukan oleh Tuhan itu saja bisa lepas. Apalagi cuma aluminium dengan bahan epoksi seperti ini. Ya. Betul ya benar. Lama-lama celahnya tempat dia menempel akan terisi oli. Rembes olinya masuk ke dalam celah dan akhirnya copot. Lemnya lepas. Yang jadi masalah, jangan sampai lemnya lepas pada saat kalian lagi balapan. Kalau cuma rimpil sedikit sih bisa digiles. Tapi kalau gede ini terus nyangkut di keras. Ambrul. Auto apa? Auto ambrol Pak. Sing ambrol apa nek? Kerasnya, Untune. stangnya. Untu. Untungnya. Cepat saja montore. Oh. Berhenti seketika sih. Berhenti seketika apa nek? Untuk hutan. Jantungnya lah jelas. Mancing. Iya benar ngancing. Jangan suka nyimpulin sok. Bertanyalah. Nah gue Pak Angel lebih kami nyimpulin kenapa? Nah, pahlawan ini Pak, siang, ini kainan, sekarang Pak. bertanya Pak. Pak, Untuk pelumasan, kalau pelumasan apa? maksudnya untuk pelumasan lahar kayak gini kan ini crankcase-nya kan. Mm-mm. Nah ini saya lihat ini sama Pak Bawor kayaknya digede-gedein ya lubang. Ya, ini Lubang pertanyaan bagus dari tadi. Masuk baru mencetak 1 angka. Kancane pada gol. Oke, kembali mencetak 1 angka. Pertanyaan yang bagus yaitu pada crankcase 2 tak ada jalur ada jalur perumasan untuk lahar. Iya. Biasanya kalian ditutup ini. Iya dirapetin. Terus dia dapat pelumasan dari mana? Kan dari samping bisa Om. Oh tidak bisa. Di sini kalian bekerja sentrifugal. Semua yang ada akan dilempar keluar. Lah olinya nggak ada yang masuk, kamu dilempar apa Raimu? Paham. Ini adalah jalur masuk oli pada saat piston bergerak turun, dia akan masuk. Seset.
Ini tidak saya tutup dengan lem, malah saya besarin lubangnya. Karena apa? Karena dia butuh pelumasan lebih, meskipun ini lahannya racing. Tapi Pak Bawor tidak merubah dari bentuk standarnya apa ya? Coba Pak lihat Nyala. yang ini, Oh, yang ini yang itu. kayaknya sama. Tenang Ya. aja, aku ke dalang jod-jod na wayang kok, kayaknya wayangnya. Nah, Oh iya. dijejer kok bingung. Nah, Oh iya guys, tidak merubah dari bentuk standarnya, cuma sininya dihilangin ini. Dihilangin, diratain, terus digedein lagi dibor. ketutupan driji bosok nganggo kaya, driji bosok tutup nah. Jadi dari crankcase standar pabrik ini ada yang ditahan di sini untuk menyabang ya. Sama Pak Bawor diratain biar semuanya masuk ke sana. Jadi tidak merubah dari bentuk standarnya. Oke. Ya, benar sama. Oke. Sudah semua ya. Udah semua, Pak. Dalam crankcase 2 tak, ya Ya. cuman begitu doang. Ya. Ya. Kalau masalah kerataan ini, alah nggak usah dibahas lah, logika bang, nggak usah motor balap. Kalau ininya nggak rata juga olinya banjir. Iya, betul. Dalam 2 tak ruangan crankcase krek as dengan ruangan gearbox dipisah, tertutup sininya. Ya, Ya. biasanya gejala timbul gara-gara seal krek as bocor, bisa diganti kanan kiri. Kalau lem di sini bocor, Ya. biasanya oli mesin akan masuk ke sana. Walaupun sealnya sudah kalian ganti, akan timbul masalah seperti apa? Seperti seal bocor, padahal seal bolak-balik ganti. Bagi kalian yang sering menghadapi masalah seal krek as bocor, udah ganti seal bolak-balik masih Bocor terus. bocor terus, gejalanya gejala seperti seal krek as bocor, cek bagian ini. Dinding. Kalau bocor di sini tidak kelihatan karena dia masuknya ke situ. Kalau bocor di bawah kelihatan karena dia pasti rembes ke bawah. Betul. Oke, Oke, sudah udah cukup. cukup. Oke, itu aja. Ini udah berapa menit? Udah Jam. hampir sejam 50 34. Oh, 50 34. Udah cukup. Udah gamblang banget ini, Pak. Ya gamblang apa? Gamblang. Iya. Gue pokoknya. So ya, crankcase stok ya. Kamu maunya crankcase stok kan itu? Tadi Crankcase. sesuai judul. Crankcase. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga obrolan yang sangat tidak bermutu ini bisa memberikan inspirasi, karena kalian tahu di sini nggak ada yang mutu. Mutu hanya ada di Wagean. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Oke guys, terima kasih selamat malam. Ikutin terus channel Diko, suka dan dukung kami terus.